Shalom keluarga damai. Kita bersyukur atas perjumpaan kita hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Bapa di surga. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami dalam keadaan sehat dan terpelihara akan tubuh, jiwa, dan roh kami oleh karena berkat penyertaan-Mu. Sekarang kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat melakukan apa yang kami tahu dan pahami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan sumber belas kasih kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita hari ini saya bacakan demikian. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika ada seseorang yang berjalan dengan kaki patah atau tangan yang berdarah, kita pasti tidak akan ragu untuk merangkulnya, menyuruhnya duduk, dan memberinya pertolongan pertama. Namun bagaimana jika yang terluka bukan kakinya, tetapi hatinya? Bagaimana jika yang berdarah bukan kulitnya, tetapi pikirannya? Kerap kali luka yang tak kasat mata dianggap tidak ada. Padahal jiwa yang lelah menangis sama kerasnya dengan tubuh yang terluka. Sobat Samas yang mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ada saat-saat beban emosi kita terasa begitu berat hingga membuat jiwa kita terasa hancur dan putus asa. Banyak orang Kristen merasa bersalah saat mengalami depresi atau kelelahan mental dan berpikir bahwa hanya dialah di dunia ini. Namun, Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menjauhi orang yang sedang terluka secara mental atau emosi. Rasul Yakobus juga mengingatkan kita bahwa masih ada orang yang peduli dan hadir sangat dekat pada saat-saat paling kelam dalam hidup kita. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Allah dan sesama kita. Kita harus jujur kepada Tuhan dan saudara seiman bahwa kita sakit atau lelah secara mental. Bagaimana bermisi sebagai pendamping bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama, berikanlah perhatian dengan penuh empati. Berikan telinga untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh bahwa kita turut merasakan hal yang mereka rasakan. Ada banyak cerita Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus sangat peduli pada orang yang sakit, baik secara fisik maupun mentalnya. Yesus tidak diam, tetapi mengulurkan tangannya. Kedua, jangan menghakimi. Hindarilah kata-kata yang bernada menghakimi atau meremehkan dengan mengatakan bahwa hal itu adalah hal sepele atau karena kesalahannya. Ingat ketika Ayub menderita, semua temannya datang duduk bersamanya, tetapi hanya menghakimi Ayub. Tidak ada yang mencoba untuk memahaminya. Mereka malah menyalah-nyalahkan dan mengira ia dikutuk karena dosa-dosanya. Ketiga, membantu secara praktis yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu berpikir bahwa kita harus ahli baru menolong. Misalnya, meluangkan waktu, mendoakan, ajak bermain bersama,
atau ajak makan bersama sambil mengobrol. Ingat peristiwa Elia dan dalam gua setelah berjuang melawan Nabi Baal. Tuhan mendatangi dan memberi ia makan, bukan menghakiminya, apalagi memarahinya. Kesimpulannya, sebagai penderita maupun pendamping gangguan mental health, kita harus berserah penuh kepada pertolongan Tuhan. Kita harus jujur dan terbuka pada Tuhan dan orang-orang yang mengasihi kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan negatif yang dapat berdampak buruk. Sebagai sesama saudara seiman, jadilah pendamping yang setia, peduli dan empati, bukan menghakimi atau meremehkannya. Amin. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar mewaspadai gangguan kesehatan mental dengan bersikap jujur dan terbuka, menyerahkan sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan yang siap menolong kami. Mampukan kami juga agar mau jujur dan terbuka pada orang-orang yang mengasihi kami, sehingga kami tidak merasa seorang diri menghadapi kelelahan emosi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.